Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Abilafar Rafif di Breaking News hari ini. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 1.890 konten hoaks yang tersebar di ruang digital dalam 1 tahun terakhir. Tepatnya periode 20 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2025. Secara umum, Kemkomdigi telah melakukan penindakan terhadap lebih dari 3.381.000 konten negatif di ranah digital. Konten-konten tersebut berhasil diidentifikasi dan ditangani berkat patroli cyber dan kanal aduan masyarakat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan bahwa dalam menangani hoaks, pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara penindakan dan perlindungan kebebasan berekspresi masyarakat. Menurut Alexander, pemerintah tidak ingin upaya pemberantasan hoaks justru berujung pada pemblokiran berlebihan yang dapat menghambat ruang berekspresi publik. Sekian breaking news hari ini, kita kembali ke studio. Demokrasi digital pada dasarnya memberi ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam proses publik melalui media digital. Namun, demokrasi digital juga menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Maraknya hoaks dan disinformasi seperti yang diungkapkan oleh Kemkomdigi dapat merusak fondasi demokrasi. Hoaks membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan. Akibatnya, keputusan publik baik dalam menyikapi isu sosial maupun politik seringkali tidak lagi didasarkan pada fakta. Salah satu dampak paling berbahaya dari hoaks adalah degradasi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, media, dan bahkan terhadap informasi itu sendiri. Ketika masyarakat terlalu sering disuguhi informasi yang tidak akurat, mereka lama-kelamaan menjadi apatis atau bahkan sinis terhadap segala bentuk informasi, termasuk yang benar. Data menunjukkan bahwa 50% pengguna internet di Indonesia terpapar informasi palsu dan kemampuan membedakan informasi yang benar sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan krisis kepercayaan yang dapat merusak fondasi demokrasi yang bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Hoaks, terutama yang bermuatan sara, berpotensi memicu polarisasi ekstrim dalam masyarakat. Pengalaman pada Pilpres 2019 dan Pilgub DKI 2017 menunjukkan bagaimana politisasi isu sara dapat memicu polarisasi ekstrim, bahkan sampai pada kasus diskriminasi jenazah pendukung kandidat. Hoaks politik yang disebarkan secara masif juga berpotensi memicu konflik, kebencian, dan intoleransi antara pendukung kandidat atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyebarkan isu-isu yang bersifat provokatif, sensasional, atau mengandung unsur sara yang dapat mengancam keamanan dan kedamaian nasional. Hoaks tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga perekonomian negara. Ketidakstabilan politik yang dipicu oleh hoaks dapat mengganggu iklim investasi dan kepercayaan pasar. Di Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang masih bagus di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, perlu menjaga kestabilan ekonomi dan politik dalam negeri agar tidak terganggu kerana hoaks terlebih menjelang pemilu. Itu kurang lebih masalah demokrasi digital yang dialami oleh bangsa Indonesia ini. Jadi mari bijak dalam bermedia sosial dan jangan sebarkan berita hoaks. Saya Abilafar Rafif, terima kasih.